Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP mungkin bisa menjadi sosok yang sudah tidak menarik lagi, yang bergaining posisinya tidak sedahsyat yang sebelum-sebelumnya dibandingkan dengan tokoh Prabowo yang akan tampil menjadi the number one in our republic. Ya. Sehingga komunikasi politik akan jauh lebih baik dibangun bersama dengan Prabowo ketimbang Jokowi yang dalam persepsi mereka Jokowi adalah sosok yang dianggap ingin membakar, ya, mengaramkan PDIP dan mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Ibu Megawati. Apakah ini sebuah akar pahit? Kita akan bahas, bukan partai politik. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang akar pahit PDIP, akar pahitnya Hasto, akar pahitnya Bu Megawati terhadap Jokowi. Ada satu buku yang akan kita lihat tinjau sedikit ya, international bestseller, The Art of Thinking Clearly ya, Rolf Dobel. Ini buku yang ditulis dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris. Kita lihat dulu bagian belakangnya saja di sini teman-teman. We are all guilty of cognitive bias, simple error we make in day-to-day thinking. But by knowing what they are and how to identify them, we can avoid them and make better choices. Ya, oke. Teman-teman, jadi kira-kira terjemahan suka-sukanya begini ya. Jadi kita semua ini bersalah ya dalam konteks bias pengetahuan, bias cara berpikir ya. Dan kita harus akui bahwa setiap hari kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sederhana ya, yang membuat dalam konteks kita berpikir, dalam konteks kita memahami sesuatu, dalam konteks kita mengambil keputusan ya, make decision in our life. Nah, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana semua kesalahan-kesalahan itu terjadi dan berusaha untuk mengidentifikasi, mengenalinya, ya sebab-sebabnya, dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk sebuah pilihan yang jauh lebih baik. Oke, ini bukunya teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan mungkin di toko-toko buku yang menjual buku-buku dalam bahasa Inggris. Ini saya beli di bandara kalau tidak salah ya. Oh sorry ya, di airport. Betul di airport ya. Baik, kita kembali kepada persoalan ini ya. Berpolitik tentu merupakan sebuah aktivitas mulia. Tetapi berpolitik dalam konteks kita sedang memperebutkan kekuasaan, membagi-bagi kekuasaan atau bicara tentang apa yang ditesiskan oleh Harold Laswell, ya, siapa dapat apa, bagaimana, di mana, kapan, dan seterusnya. Itu berbicara tentang perebutan, ya, kepentingan. Jadi politik itu berbicara tentang bagaimana memperebutkan sebuah kekuasaan yang dapat membawa mereka untuk mendapatkan sesuatu dari semua kepentingan yang mereka milik secara legitimate, secara sah melalui mekanisme pemilu. Nah, sampai di titik itu kita kemudian muncul koalisi-koalisi ya, muncul kerjasama, muncul sebuah itikat bersama untuk secara kolektif memenangkan pemilu ya, kemudian memerintah dan seterusnya, bagaimana kemudian ingin bercita-cita survive, membesarkan partai dan sebagainya. Tetapi tentu kita tahu bahwa ada gium terkait dengan tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi, kemudian menjadi sebuah warna ya tersendiri ya yang mewarnai proses perjalanan seorang politisi atau partai politik. Dan kita tahu warna itu kemudian muncul dalam pemilu kita ini, bagaimana perseteruan antara Jokowi dengan Megawati dengan PDIP dan sebagainya untuk hal-hal yang katakanlah separuh kita ketahui sebabnya dan separuhnya lagi underground, tidak pernah dapat sampai di benak kita karena mungkin semua pihak itu menjaga posisi untuk tidak buka-bukaan, tidak membuat menurunkan kartu-kartu as mereka, atau bahkan hampir pasti pada suatu ketika ya joker akan diturunkan. Saya yakin mereka akan menjaga itu karena tidak pernah ada sebuah politik bumi hangus ya, artinya semuanya dihanguskan. Itu akan sulit untuk dicapai. Nah, ketika kita berbicara tentang komunikasi politik yang sedang dibangun antara Prabowo dan Megawati, ya mungkin tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa komunikasi itu akan berjalan. Tetapi menarik bagi kita untuk mempertanyakan apakah
Jokowi ini ya, dengan Megawati bisa berkomunikasi. Ya, saya yakin bisa. Cuma bukan sampai Lebaran Idul Fitri, tapi mungkin sampai Lebaran Kuda ya. Artinya sulit untuk dipastikan kapan, karena ada statement juga yang berkembang yang beliau pernah cetuskan dalam posisi PDIP, mengatakan bahwa kalau Ganjar menang baru ada komunikasi. Nah, tentu realitas politik hari ini tidak berpihak pada PDIP dalam soal itu. Apakah kemudian komunikasi bisa masih dibangun? Saya sangat yakin itu yes, masih bisa dibangun. Cuma persoalannya ada akar pahit ya. Ini akar tunggang. Nah, kalau kita lihat bicara tentang eksistensi Partai Demokrasi Indonesia yang mencakar bumi pertiwi ini sedalam-dalamnya dan agak sulit untuk ditumbangkan. Saya kira tentu tidak bermaksud untuk kita tumbangkan. Tapi untuk kita ingatkan bahwa perjalanan partai, apalagi ketika nanti ke depan, bahwa konstituennya adalah orang-orang yang katakan generasi milenial, generasi Z, dan generasi ya yang lain-lain, beyond Z dan seterusnya, apapun nanti pelabelannya, itu akan menggerus ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau kemudian tidak berbenah mengevaluasi diri. Ya, saya sangat yakin bahwa mentalitas, kultur, nilai, filosofi atau falsafah hidup bangsa Indonesia itu selalu cinta, kebersamaan, cinta kedamaian, cinta persahabatan dan sebagainya. Sehingga kalau itu narasi-narasi itu yang terus dimainkan, saya sangat yakin bahwa itu akan menjadi bumerang, ya, blunder, ya, akan tergelincir, ya, tergerus sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita berbicara tentang akar di sini, bolehlah akar tunggang, tapi jangan sampai menjadi akar pahit yang menghujam ya terus-menerus secara mendalam. Kita tahu bahwa Partai Demokrasi Indonesia ya adalah partai yang juga akan melegasi ya, menurunkan warisan kepemimpinan itu tidak ya di luar konteks terah Megawati. Yes. Hakul yakin untuk mengatakan bahwa ketum yang selanjutnya adalah Puan Maharani, ya, bukan Jokowi atau juga Hasto. Karena di luar itu, di luar Puan, tidak ada calon yang representatif. Nah, inilah yang akan memaksa bahwa generasi Megawati dan generasi Hasto itu berbeda dengan generasi Mbak Puan. Ini saya punya keyakinan itu yang mungkin akan menarik, akan kita analisis pada waktu-waktu yang akan datang. Tetapi secara prinsip yang ingin kita mau katakan ya, saya kira Jokowi bukan musuh dalam selimut ya. Jokowi adalah seorang politisi yang punya sikap dan pandangan politik sendiri yang mungkin berseberangan karena mindset yang berbeda, tujuan yang berbeda. Artinya pendekatan-pendekatan yang dipilih tidak familiar dalam benak ya, atau garis kebijakan partai dari PDIP. Atau kemudian sliding karena adanya berbagai macam terminologi yang kemudian tidak pas seperti petugas partai dan sebagainya, sehingga eksistensi partai jauh lebih besar, lebih kuat daripada eksistensi sebagai pelayan negara ya. Jadi bicara tentang public service ya, bicara tentang state service ya, bagaimana melayani sebuah negara, melayani sebuah entitas kebangsaan kita. Nah, di sini titik ini saya kira Bu Megawati sudah harus kemudian menerima, karena sulit untuk mengatakan bahwa pilihan usulan untuk hanya menerima Prabowo sebagai presiden itu sebagai sebuah usulan yang rasional. Ya, itu irasional. Siapapun dengan gelar guru besar pun, ahli tata negara atau apapun seperti yang ditawarkan oleh Profesor Denny Indrayana dan Prof. Mahmud, saya kira itu bukanlah sebuah jalan baik bagi bangsa dan negara. Itu adalah akar pahit bagi bangsa ini. Dan kita tidak ingin menumbuhkan pohon-pohon kebangsaan, kenegaraan kita dengan menghujamkan akar pahit sedalam-dalamnya. Ya, bukan partai politik.